Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya, Anita, akan menjelaskan basic animation. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Anita Damayanti, saya sering dipanggil Anita. Dan saya berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Teknologi Informasi. Untuk alamat Instagram saya bisa kalian follow anita.d31 ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Apakah teman-teman tahu apa sih itu basic? Basic adalah sebuah fundamental, primary, and etc. di mana basic itu sendiri merupakan suatu dasar pondasi yang dapat kita lakukan sebelum kita masuk ke langkah pembuatan animasi. Lalu, animation itu sendiri adalah animation is the process. Animasi adalah proses recordnya dan playback sebuah sequence atau sebuah frame by frame sehingga gambar tersebut bisa terlihat bergerak. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya basic animasi itu adalah sebuah basic animasi yang perlu kita perhatikan sebelum kita untuk melanjutkan membuat sebuah animasi. Basic animation ini sendiri bertujuan untuk kita bisa membuat frame by frame sebuah gambar yang dimana frame by frame ini akan terlihat seolah-olah bergerak dari frame 1 sampai frame yang terakhir. Lalu di dalam basic animasi ini terdapat 12 prinsip animasi dasar, di mana 12 prinsip animasi dasar ini sendiri dibagi menjadi 12. Yang pertama adalah solid drawing, di mana kemampuan menggambar sebuah objek atau gambar yang dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki karakteristik sebuah objek. Lalu yang kedua adalah timing and spacing. Timing adalah menentukan waktu kapan animasi itu bergerak atau kapan animasi itu akan digerakkan. Dan spacing adalah menentukan percepatan dari pertambahan dari sekian gerakan yang pada animasi, di mana pada awalnya animasi bergerak dengan cepat, lalu seolah-olah ketika udah mau berhenti, dia akan digerakkan perlambat. Yang ketiga adalah squash. Squash adalah penambahan efek lentur pada suatu objek yang seolah-olah gambar tersebut kelihatan gerak dan hidup. Seperti gambar di buku pop-up. Nah, di situ ketika buku pop-up dibuka dengan kecepatan tertentu, maka gambarnya seolah-olah akan bergerak sendiri. Lalu, yang keempat adalah anticipation. Anticipation ini adalah suatu gerakan ancang-ancang, di mana awalnya benda itu diam, tetapi seolah-olah dia sudah membuat ancang-ancang untuk berlari. Gitu. Setelah itu, selanjutnya adalah slow in and slow out. Slow in merupakan sebuah gerakan diperlambat ke dipercepat, dan slow out adalah gerakan yang cepat ke lambat, di mana salah satu contohnya adalah ketika ada animasi mobil berlaju dengan cepat dengan di depan ada lampu merah, maka mobil ini akan memperlambat suatu gerakan tersebut sehingga tepat di lampu merah dia akan berhenti. Yang selanjutnya adalah arch, sebuah gerakan yang mengikuti pola melengkung, di mana pola melengkung ini merupakan salah satu contohnya adalah
gerakan pelangi. Pelangi adalah melengkung. Nah, lalu gerakan mobil mau berputar. Nah, itu merupakan juga gerakan melengkung. Selanjutnya adalah secondary action, di mana penambahan gerakan yang akan dimasukkan di sela-sela frame. Maksudnya gimana kok di sela-sela frame? Di sela-sela frame maksudnya adalah kita memperhalus gerakan dengan cara menambahkan secondary action. Salah satu contohnya di frame 1 dan frame 2 itu ada yang namanya gerakannya jomplang gitu ya. Kalau misal udah kayak jomplang gitu, kita tambahin yang namanya secondary action, di mana secondary action ini akan memperhalus gerakan agar terlihat natural mungkin. Lalu kemudian yang selanjutnya ada follow, through, and overlooping action, di mana bagian ini merupakan bagian tertentu yang bergerak walaupun sudah berhenti. Salah satu contohnya, ketika kita berdiri di sebuah jalan dan ada angin yang berhembus sepoi-sepoi, maka rambut kita akan bergerak sendiri, atau bahkan jilbab kita atau baju kita juga bergerak walaupun kita diam. Lalu selanjutnya adalah straight ahead action and pose to pose, di mana straight ahead action ini adalah teknik yang dilakukan oleh seorang animator dengan cara frame by frame, sedangkan pose to pose adalah pembuatan animasi dengan cara keyframe, di mana keyframe itu merupakan suatu gerakan yang dibuat, misal di frame 1 Kiku kasih kunci, lalu di frame terakhir dikasih kunci. Nah, biasanya kalau pose to pose ini kita buatnya pakai aplikasi Adobe Animate. Lalu untuk selanjutnya adalah staging. Staging adalah berkaitan dengan angle kamera. Nah, apa sih angle kamera itu? Angle kamera adalah ketika kita akan fokus terhadap seorang animasi itu sendiri, atau kita akan fokus pada objeknya. Salah satu contoh angle kamera adalah ketika kita akan di zoom in atau di zoom out, ataupun kita akan posisi kameranya setengah badan gitu. Bisa juga angle kamera itu berasal dari frog atau dari mata kata, dari bawah ke atas menyorotnya. Nah, lalu setelah itu ada appeal ini berkaitan dengan gaya visual dalam animasi. Salah satu contohnya adalah sebuah animasi, ada seorang gadis yang duduk di taman, lalu di taman itu ada buku, terus tamannya berbunga-bunga, bunga pun berwarna-warni. Nah, itu menunjukkan visualisasi sebuah animasi. Lalu untuk selanjutnya adalah animation. Upaya membuat animasi terlihat berlebihan. Salah satu contohnya, animasi mau melompat dari titik A sampai ke titik B. Namun ketika animasi tersebut, objek animasi melompat dari titik A ke titik B, objek animasi di atas sini itu melayang-layang, terus seolah-olah dia terbang, dia bergerak sendiri, lalu sampai sini pun udah di titik B, dia masih melompat-lompat. Nah, itu yang dinamakan dengan animasi yang terlihat berlebihan. Nah, di sini ada contoh untuk animasi. Nah,
Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kesimpulan dari apa yang saya paparkan adalah kita bisa membuat animasi, baik itu kita masih pemula atau sudah senior, kita bisa melakukannya dengan tata cara kita harus mengenali 12 prinsip animasi. Di mana 12 prinsip animasi ini merupakan salah satu fondasi dasar yang harus kita miliki untuk kita jadikan bekal pembuatan animasi. Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu pada siang hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.